melaporkan saudara Firdaus yang mengatakan di media sosialnya atau di media sosial bahwa orang yang tidak percaya dukun berarti syahadatnya batal. Nah, jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Tuh. Iya benar, syahadatnya bisa batal. Percaya dukun? Iya, harus percaya dukun. Jangan lah, musrik. Gimana? Musik, emang dukun apa? Apa dulu? Kan kita nggak boleh percaya sama manusia, gimana sih? Aku nggak boleh percaya sama ini lagi salah. Ini kan dukun manusia. Kamu salah lagi. Pemahamannya salah. Udah, jangan di... Salah kamu. Ini yang harus diluruskan karena kalian tuh udah terlanjur bodoh. Dikebiri oleh orang-orang ateis dan komunis. Masa harus percaya dukun sih? Dukun harus dipercaya yang kita. Siapa yang dukun? saya ada beberapa teman-teman nih melaporkan seseorang, melaporkan saudara Firdaus yang mengatakan di media sosialnya atau di media sosial bahwa orang yang tidak percaya dukun berarti syahadatnya batal. Nah, hari ini kita melaporkannya itu adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan sama dia terkait penyebaran berita. Dari mana bohongnya? Pertama, orang yang tidak percaya dukun itu pertama tidak batal syahadatnya. Dan di dalam ajaran Islam itu tidak benar justru. Orang yang tidak percaya terhadap dukun, syahadatnya batal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun, Islamnya pun batal. Karena syarat Islam itu salah satunya adalah syahadat. Rukun iman yang 6 itu salah satunya adalah syahadat gitu. Rukun Islam yang 6. Rukun Islam yang 5 ini syaratnya adalah syahadat. Artinya orang yang mau masuk Islam ini syaratnya adalah syahadat. Sedangkan tidak ada syarat syahadat. Syahadat itu pertama diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Itu. Jadi orang yang tidak percaya kepada dukun itu tidak batal Islamnya. Jadi berdasarkan itu, apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini terkait pernyataannya berarti dia sudah melakukan penyebaran atau melakukan berita yang cenderung itu bohong. Dari mana bohongnya? Karena Islam tidak mengajarkan itu. Artinya berita bohong yang disampaikan sama dia. Nah, pasal atau undang-undang yang diduga untuk melaporkan kepada saudara Firdaus ini adalah undang-undang ITE, yaitu penyebaran berita bohong. Dan pelapornya adalah saudari Dian. Coba ya, silakan jadi saya ditunjukkan Mbak agak di kertas. Ya, jadi hari ini saya didampingin sama rekan-rekanku melaporkan Firdaus Owi Bowo ya terkait dugaan memberitakan berita bohong. Maksud saya gini, di situ jelas pernyataannya di video itu yang sekarang sudah viral ya. Dia menyebutkan di situ bahwa orang yang nggak percaya dukun itu batal syahadatnya. Berarti kan batal masuk Islam dong. Nah, itu bagi saya sebagai pelapor yang umat Islam itu merasakan resah gitu loh. Karena kan agama Islam tuh punya kepercayaan bahwa kita harus percaya dengan Tuhan, percaya dengan Allah gitu loh. Makanya kenapa kami merasa dirugikan. Saya juga pastinya mewakili masyarakat atau umat Islam khususnya yang merasa resah gitu loh akibat dari ucapan atau video yang ada yang diunggah oleh Pak Firdaus Owi Bowo. Dan seharusnya organisasi masyarakat Islam yang lainnya, contohnya Ansor atau yang lainnya, itu harus mendukung saya atau kami gitu loh dalam pelaporan ini.
Mungkin itu aja, mungkin bisa dilanjutkan sama rekan saya. Mohon. Boleh. Kebetulan di sini saya sebagai Nasrani ya, non Muslim, yang dimana tidak membenarkan tentang pernyataan dari saudara Firdaus ini. Kenapa? Karena dia menggiring opini masyarakat untuk percaya dukun. Sedangkan di agama masing-masing kita hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu dari saya. Dari saya pribadi itu berarti mau mengadu untuk perpecahan agama, seperti itu menurut saya sih. Mungkin Jadi saya tambahin, intinya pernyataan Pak Firdaus Wibowo ini menyesatkan gitu loh. Karena kan kita punya ajaran masing-masing ya. betul. Intinya menyesatkan. Mungkin Bang Mukhlas. Saya akan menambahkan dua konteks. Yang pertama dari segi pengacara. Firdaus ini kan sebagai pengacara ya. Harusnya Firdaus ini memberi contoh kepada di dunia hukum ini kan Firdaus menurut saya senior saya. Jadi kalau seperti ini walaupun dia senior, udah saya nggak ikut-ikutan seperti ini. Jadi dia sebagai pengacara harusnya memberi contoh kepada junior yang lain, dan dia mengatakan sesuatu apapun dia harus hati-hati gitu loh. Karena apa? Firdaus ini akan dilihat dan banyak akan menyontoh. Yang kedua dari segi Islamnya, Firdaus ini kan Muslim ya, harusnya dia tahu gitu loh. Kalau Islam, di ajaran Islam, mohon maaf, ini ada Nasrani, saya sebagai Muslim pun perkataan Firdaus yang mengatakan kalau tidak percaya dukun maka syahadat akan batal. Padahal di rukun Islam itu sudah nyata loh. Ada 5. Yang pertama itu syahadat, bukan sholat. Jadi syahadat itu mohon maaf jangan main-main gitu loh dengan syahadat. Jadi semua tahu kita mau masuk Islam tanpa membaca syahadat, karena memang rukun Islam yang pertama itu penting, wajib. Jadi mohon untuk Firdaus ini lain kali saya minta kalau ngomong hati-hati, apalagi ini masalah terkait dengan agama. Di Nasrani pun tidak setuju apa yang dikatakan Firdaus ini, apalagi saya seorang Muslim. Itu sangat menyesatkan. Ya, Jadi Tapi ini bisa takutnya berdampak jadi berpecah jadi ribut antara agama nggak sih Bang? Boleh oh iya, kayak jadi omongan Firdaus ini satu menyinggung ras, kelompok, baik kelompok agama ataupun kelompok-kelompok tertentu. Itu yang disinggung oleh Firdaus. Kalau perorangan itu pasti sudah jelas, orang Muslim pasti tersinggung. Makanya kita melaporkan itu. Tuntutan kita cuma ada 2, Firdaus proses hukum dan Firdaus segera tobat. Itu tuntutan kita. Minta maaf tentunya, itu harus minta maaf. Jadi minta maaf itu adalah kewajiban Firdaus kepada umat Islam khususnya dan kepada masyarakat Indonesia.